Selamat hari Senin Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita berada di dalam tayangan Sapaan Jemaat Gereja Kristen Jawa Salatiga Utara. Semoga di hari-hari yang sukar ini kita tetap diberi kebahagiaan dan ketenteraman hati yang berasal dari Allah Tritunggal Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari Senin 26 April 2021 ini kembali kita akan merenungkan firman dari Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada setiap dari kami, hingga kami pun dapat melewati saat-saat yang sukar, dapat melewati saat-saat yang kurang menyenangkan di tengah pandemi ini dengan hati yang gembira dan dengan hati yang tentram. Tuhan, pada saat ini kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan urapi setiap dari kami, agar kami pun dapat mengerti apa yang Tuhan ingini di dalam kehidupan kami. Terpujilah Allah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan merenungkan firman yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal kelima, ayatnya yang 1 sampai dengan 5. Namun saya akan membacakan di ayatnya yang kedua. Inilah firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Amin. Tema pada hari ini saya beri tema ngabdi kanthi tulus. Nah, sebagai manusia yang hidup dan besar di tengah-tengah masyarakat Jawa, bahkan sebagian dari kita juga berasal dari orang-orang Jawa, nggih. Tentu tidak asing jika kita mendengar kata abdi dalem. Abdi dalem merupakan profesi yang bertugas untuk melayani kepentingan dan kebutuhan keraton, baik di dalam maupun di luar lingkup keraton. Tentu ini adalah profesi yang sangat mulia di mata banyak orang, terutama bagi kita yang menghidupi kebudayaan Jawa, ya. Namun, Bapak Ibu yang terkasih, data yang saya himpun dari laman resmi dari Keraton Jogja, abdi dalem itu mendapat kekucah. Kekucah itu ibarat kata itu imbalan. Imbalan antara 150.000 per bulan, dan yang paling besar adalah 2.500.000 per bulan. Jadi yang paling kecil 150.000 dan yang paling besar adalah 2.500.000. Tentu ini adalah penghasilan yang teramat kecil di tengah dunia modern. Namun tetap saja masih ada orang yang berminat untuk menjadi abdi dalem keraton, karena mereka ini memiliki niat untuk berbakti kepada rajanya. Meskipun harus menempuh berbagai tes kelayakan selama 2 tahun, dan hingga mereka itu dapat disahkan menjadi abdi dalem. Jadinya ada tahapan-tahapan gitu. Tidak langsung daftar kemudian jadi abdi dalem. Tidak, Bapak Ibu. Tapi ada tesnya selama 2 tahun. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jika ditarik benang merah antara apa yang telah saya jelaskan mengenai abdi dalem dan berkaitan dengan teks Alkitab yang kita baca, menjadi pelayan Allah merupakan kemuliaan bagi manusia dan menjadi penegasan bahwa kita telah siap untuk menjadi pengikut Kristus. Kita siap untuk hidup sesuai dengan kehendak dari Sang Pencipta, dan kita juga siap untuk menjadi abdi dalem dari kerajaan surga. Kalau abdi dalemnya di Jogja kan itu kan ikut Kasultanan, kalau Solo Kasunanan. Tapi kalau kita sebagai orang-orang Kristen, ya kita abdi dalem dari keraton swarga. Amin nggih. Nah, dan kita menjadi abdi dalem dari kerajaan surga ini harus dilakukan secara ikhlas
dan penuh dengan pengabdian diri. Memang perlu kita akui, jika menjadi pelayan Tuhan, menjadi abdi Tuhan, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Pasti ada yang namanya hambatan dan halangan, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar kita, dari luar diri kita. Itu pasti ada hambatan-hambatannya. Namun Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, di dalam teks yang telah kita baca, kita diingatkan kembali bahwa setiap dari kita dan kita ketika kita menjadi abdi dari kerajaan Allah, kita dituntut untuk dapat melakukan pengabdian pada Allah dan menggembalakan kawanan dombanya. Hendaklah kita melakukannya dengan sepenuh hati, melakukannya penuh kerelaan dan penuh keikhlasan. Kita juga diingatkan untuk tetap menjadi teladan bagi umatnya. Kemudian kita juga diingatkan kembali agar tetap menjadi orang-orang yang rendah hati dan saling menghormati satu dengan lainnya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, gereja sebagai cerminan dari kerajaan Allah layak untuk dijadikan tempat penataran bagi para abdi Allah. Abdi Allah niku sinten? Ya, saya dan Anda, kita semua. Bukan hanya Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak Majelis atau Ibu Majelis. Abdi Allah adalah kita semua. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Allah Tritunggal. Kita semua adalah abdi Allah. Nah, kita dituntut untuk apa? Agar kita itu mampu menjadi manusia-manusia yang bisa menjawab dan melaksanakan tugas yang dibebankan pada kita untuk kemuliaan Sang Pemberi kehidupan. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk mencari keuntungan kelompok kita, bukan juga mencari keuntungan bagi keluarga kita, maupun juga untuk bisa menguasai kehidupan manusia satu dan yang lainnya. Tidak, Bapak Ibu. Kita sebagai abdi Tuhan tidak diperkenankan untuk mencari keuntungan itu atau menguasai satu dan yang lainnya. Mengabdi dengan ketulusan adalah keuntungan bagi kita. Mengabdi dengan ketulusan adalah kebahagiaan bagi kita. Mengapa kok itu jadi keuntungan dan kebahagiaan? Karena Allah mengasihi orang-orang yang tulus dan rendah hati dalam melayaninya. Tentu setiap dari kita pasti ingin menjadi kekasih Allah. Tentu setiap dari kita pasti ingin menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan pencipta kita. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, mari kita selalu mengintrospeksi diri kita tentang sudah layakkah atau sudah baikkah kita menjadi abdi Allah. Kita juga terus mengintrospeksi, masih adakah kepentingan pribadi yang kita campur adukan dalam pengabdian kita? Masih adakah ego yang tinggi dalam pengabdian kita? Mari kita renungkan setiap hari, mari kita renungkan terus-menerus, agar kita pun mampu menjawab tugas dan panggilan kita sebagai manusia. Kita pun dapat menjawab tugas dan panggilan kita sebagai abdi Allah. Sekian renungan pada hari ini. Mari kita satu dalam doa dan meminta Tuhan agar memampukan kita dan memberikan hikmat kepada kita, supaya kita pun dapat menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, terima kasih atas segala kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada setiap dari kami. Kami dapat merenungkan dan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan sabda yang telah disampaikan dari hamba-Mu ini, dan kiranya bagi setiap orang yang mendengar, Tuhan pun memampukan dan memberikan hikmat agar setiap dari anak-anak-Mu ini bisa menjalankan pengabdian kepada Allah dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.